Aku akan bercerita tentang pengalaman temanku, Dimas, yang sampai sekarang masih membekas dalam pikirannya. Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, saat dia baru saja pindah kerja ke sebuah kota kecil di Jawa Barat. Dimas, yang waktu itu masih berusia 26 tahun, bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor kecamatan. Karena belum punya cukup uang untuk menyewa rumah sendiri, dia memutuskan untuk kos di rumah warga yang katanya murah dan dekat dengan tempat kerja. Ia menemukan sebuah rumah tua yang disewakan kamarnya. Pemiliknya, seorang ibu parubaya bernama Bu Ratna, terlihat ramah dan sangat antusias saat Dimas datang melihat-lihat. Rumah itu besar, tampak seperti bangunan zaman Belanda. Dindingnya tebal, jendelanya tinggi, dan nuansa gelap selalu menyelimuti interiornya, meski siang hari. Dimas menempati kamar yang terletak paling ujung lorong lantai 2. Kamar itu adalah kamar nomor 308. Tidak ada yang aneh saat pertama kali ia tinggal di sana. Tapi, mulai malam ketiga, Dimas mulai mengalami kejadian-kejadian yang membuat bulu kuduk berdiri. Sekitar pukul 2.30 dini hari, Dimas terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Awalnya ia berpikir mungkin Bu Ratna membutuhkannya atau ada sesuatu yang penting. Tapi saat dia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Koridor gelap dan sepi. Hanya suara detak jam tua di dinding yang terdengar mengiringi malam. Dimas menganggap itu mungkin halusinasi karena kelelahan. Tapi kejadian itu terus berulang. Setiap malam, pada pukul yang sama, ketukan itu datang lagi. Pelan, teratur, dan selalu 3 kali. Puncaknya terjadi di malam ke-7. Malam itu hujan turun sangat deras. Petir menyambar-nyambar, membuat suasana semakin mencekam. Dimas sedang mencoba tidur lebih awal. Tapi seperti biasa, pukul 2.30, suara ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Dengan keberanian yang terkumpul, Dimas langsung membuka pintunya. Dan mendapati seorang wanita berdiri diam di ujung lorong. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya pucat, dan ia hanya mengenakan gaun putih yang kuyup, seperti habis kehujanan. Dimas hendak bertanya, tapi wanita itu tiba-tiba menghilang di depan matanya. Sejak malam itu, Dimas tidak bisa tidur tenang. Ia mulai mendengar suara-suara tangisan dari kamar sebelah, padahal kamar itu kosong. Kadang, ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri tepat di sisi tempat tidurnya, menatapnya sepanjang malam. Akhirnya, Dimas memutuskan untuk bertanya pada Bu Ratna soal kamar nomor 308. Tapi Bu Ratna malah terdiam. Ia hanya berkata pelan, "Seharusnya kamu nggak tidur di kamar itu, Mas." Lalu ia bercerita, dulu rumah itu adalah bekas rumah janda keturunan Belanda yang kehilangan anaknya karena tenggelam di sumur belakang rumah. Sejak saat itu, wanita itu menjadi tidak waras, dan mengurung diri di kamar nomor 308. Suatu malam, ia ditemukan gantung diri di langit-langit kamar itu. Dengan wajah membiru dan mata melotot ke arah pintu. Dimas syok. Ia tidak pernah tahu soal itu saat pindah. Besoknya, tanpa pikir panjang, Dimas mengemas barang dan pindah keluar dari rumah itu. Tapi cerita belum selesai. Beberapa bulan setelah pindah, Dimas merasa hidupnya kembali normal. Sampai suatu malam, saat ia sedang menonton TV di kontrakan barunya, terdengar 3 ketukan pelan di pintu. Ia membuka pintu dan tidak ada siapa-siapa. Di lantai depan pintu, ada sehelai rambut panjang yang basah kuyup. Sejak saat itu, Dimas tidak pernah lagi tinggal di rumah kos. Ia memilih tinggal bersama saudara. Tapi sampai hari ini, kadang-kadang, saat malam menjelang, ia masih mendengar suara ketukan pelan itu. Dan yang paling mengerikan adalah, suara itu selalu datang dari arah dalam rumah.